Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal iman wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Mengawali jumpa suah kita malam ini, marilah sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah jualah. Pada malam ini kita mengisi kegiatan kita menjelang Isya berupa tausiah berkenaan dengan momen 10 Muharram. Semoga saja jumpa suah kita malam ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Jemaah Masjid Istiqomah yang kami hormati, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, sampai detik ini alhamdulillah masih terhindar dari penyakit wabah yang selama ini kita selalu kekhawatiran menimpa setiap kita. Alhamdulillah kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang lalu, yang sedang dan yang akan datang, kiranya penyakit dan wabah itu selalu menjauh daripada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kehidupan kita, tidak salah malam ini akan kita sampaikan al-a'mal fi syahril Muharram. Ada beberapa hal yang patut kita lakukan berupa amaliyah di bulan Muharram ini. Pertama yang tidak boleh terabaikan, dan ini telah menjadi sebuah kebiasaan, namun perlu kita sampaikan, yaitu selalulah berbuat banyak tentang yang kita sebut dengan sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita maksud di sini ay sholatul mutlak, sholat sunat mutlak, atau ada juga yang mengistilahkan sholatul ikhlas ya, sholat ikhlas. Kenapa ini dikatakan sholat sunat ikhlas? Karena tidak ada kaitan, tidak ada sholat hajat, tidak ada sholat yang nama yang lain-lain kita kenal, tetapi ini disebut dengan sholat sunat mutlak, ay sholat sunat al-ikhlas. Kapan waktunya? Kita tidak mengenal waktu itu yang namanya sholat sunat ikhlas ini atau sholat sunat mutlak ini. Kapan saja. Tidak ada kita niat ingin minta rezeki, tidak ada niat kita ingin jabatan, tidak ada niat kita karena sesuatu, tidak ada. Inilah yang disebut sholat sunat yang tidak ada kaitannya. Sholat saja. Terutama di malam-malam seperti ini kita berupaya nanti kalau bisa ya habis sahur barangkali, atau kita bangun sepertiga malam nanti lakukan sholat sunat. Jadi dalam ungkapan itu aksiris sholat al-mutlak, perbanyaklah melakukan sholat sunat mutlak. Bahasa kita sholat sunat mutlak itu tidak ada kaitan apa-apa. Awak sholat kau minta itu, minta, tidak ada. Tidak, hanya mencari ridha Allah semata.
Inilah yang kita kenal dengan salat sunat mutlak ini. Kemudian sudah ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim an Abi Hurairah pada juzuk pertama dalam buku Al-Jami'us Shaghir halaman yang ke-50. Saya kutip ungkapan beliau Rasulullah SAW dalam hadis itu dikutip oleh musannif, wa afdalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Salat sunnah yang di luar salat yang kita maksudkan salat yang sesudah salat fardu yang lebih utama adalah salatul lail, salat malam. Maka salat malam ini sudah banyak yang kita kenal, apa saja salatnya di ketika malam kita lakukan. Namun pada ayat dalam surah yang ke-17 ayat yang ke-79 ditegaskan oleh Allah di situ, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian malam, sedikit malam, tidak sepanjang malam. Ya. Fatahajjad bih, lakukanlah salat tahajud, salat sunat tahajud. Diharapkan, dan itu pula lah hikmahnya salat malam berupa salat tahajud itu diserahkan, dilakukan oleh kita tidak lebih daripada ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah salah satu upaya kita, tapi jangan mengharapkan derajat tinggi kalau Allah memberi, siapa yang menolak itu sama sekali. Mengangkat harkat dan martabat manusia lewat salat sunat malam yang kita kenal dengan salat sunat tahajud itu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, malam ini kita berupaya untuk memanfaatkan waktu. Anggap saja tahun depan Al-Muharram tahun ini tidak bersua lagi oleh kita tahun depan. Apabila ini kita tanamkan dalam hati kita, bertambah khusyuk kita melakukan dan bertambah keyakinan kita bahwa salat ini adalah benar-benar bermanfaat bagi kita. Pada beberapa bulan yang lalu pernah kita sampaikan di mimbar ini, ketika khatib Jumat menyampaikan, ternyata duduk setelah sujud itu, sujud, dan kita Allahu Akbar duduk bangsa itu membaca doa setelah 8 poin yang kita minta kepada Allah. Maka tidak perlu tergesa-gesa, baik solat sendiri maupun solat berjamaah. Hayati Allahu Akbar setelah kita sujud, duduk Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 poin itu apabila kita menjadi imam atau tidak menjadi imam, makmum kita atau kita imam, itu doanya adalah myself, untuk pribadi masing-masing, bukan untuk siapa-siapa. Rabbighfirli. Apa salahnya kita berjamaah membaca Rabbighfir lana, tetapi di situ tidak ada urusan dengan untuk bersama. Disinilah untuk kita, kita masing-masing. Maka setelah kita Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar, santai kita baca, pahami itu mana. Apa yang pertama kali? Rabbighfirli, ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Maka disinilah sering ada yang bertanya, Pak Ustaz, kenapa orang ada yang baca na'udzubillah, na'udzubillah minasyaitonirrajim, bukan auzubillah, atau nastaghfirullah, bukan astaghfirullah. Saya bukan secara ilmu nahu tidak mengatakan salah, tetapi urusan dosa masing-masing adalah pribadi kita dengan Allah. Kadar diri masing-masing, kita masing-masing yang tahu. Maka tidak ada urusan kita na'udzubillah, tidak ada urusan. Astaghfirullah, nastaghfirullah, secara ilmu nahu tidak ada salah.
Tapi urusan dosa masing-masing kadarnya hanya kita yang tahu. Maka kita baca astaghfirullahaladzim, hayati rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzikni. Memangnya Tuhan itu senang dengan hal yang macam itu. Kita minta, Pak minta duit pas gini, beli itu ini, Bapak kawan. Akan itu sudah itu. Dan untuk keluar cakap satu-satu, Pak, ya nak, tak senang 50.000, entah apa nak, beli itu di mana kan beli nak. Jadi jelas titik koma. Nah, oleh sebab itu santun. Nah, inilah nama santun dalam beribadah. Kita sadar bahwa rukun ya ada 3 hal yang perlu kita patri dalam kehidupan kita. Pertama iman, yes. Yang kedua Islam, oke. Yang ketiga sering lupa ihsan. Ihsan pula patri segala-galanya. Membuat orang santun beribadah hanyalah yang ketiga, yaitu ihsan. Rukun ihsan bukan main-main. Sedangkan Sayyidina Ali saja pernah kecolongan. Rasulullah menawarkan kepada beliau, wahai Ali, ya Rasulullah, Anda suka yang mana? Suka yang sal yang kuning ini atau yang hijau? Sebelum Anda jawab, silakan sholat. Maka sholatlah, sholat 2 rakaat. Selesai dia sholat, sunat. Yang kuning, yang hijau Ali? Yang kuning ya Rasul. Ali, Anda tidak khusyuk sholat. Yang Anda bayang dalam sholat adalah kalau warna kuning sal yang saya pakai, bajunya itu yang cocok. Kalau warna hijau yang saya pakai, berarti baju itu yang cocok. Dalam otaknya itu kacau balau gara-gara warna kuning dan hijau. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ini bukan malaikat. Walaupunlah 10 kali pergi haji dan umrah, walaupun banyak jemaah yang diwakaf umrah, kita tidak akan mungkin jadi malaikat. Kalau tidak mungkin jadi malaikat, percayalah dosa pasti ada bersama kita. Paling kurang dosa atau orang betul. Terus sekali lagi kita minta kepada kita, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, kasih sayangilah aku ya Allah. Belum kita sampai lagi ke ujung antara Rabbighfirli dengan wa'fu anni. Itu kita potong saya. Rabbighfir dosa, wa'fu anni juga mohon ampun. Apa bedanya Rabbighfirli dengan warhamni? Pertama Rabbighfirli, yang ke-8 wa'fu anni. Ternyata ampun dosa kita ini logikanya begini. Kalau wak berhutang dengan Pak, tempo hari ada sen 500.000 wak berhutang lu bayi, ketemu di jalan itu, cutan itu sudah saya catat oleh tempat berhutang tadi. Pak Rifai Abtes atau Buya Hamra berhutang dengan saya 500.000 tanggal sekian. Ini dah tertangani setahun 2 tahun dah itu bertemu di jalan. Pak, macam mana hutang saya Pak? Belum dapatnya. Aku rela lah Pak, utang Bapak aku rela lah, habislah. Wa'fu anni. Tapi belum waghfirli, tapi belum wa'fu anni. Apa wa'fu anni? Wa'fu anni ini itu artinya hapus catatan tuh. Sekarang buku ini masih ada di rumah, belum dihapus, tapi sudah direlakan oleh orang yang tempat saya berutang. Andaikan mati orang tempat berutang, dibuka-buka dokumen, ternyata Pak Rifai Abtes ada utang 500.000 dengan bapak saya dulu. Datang ke rumah, Pak, utang bapak belum dibayar Pak, ini. Oh sudah dimaafkan. Saya ketemu di Sulita, ketemu dengan beliau, ngomong-ngomong utang Pak tidak usah bayar, sudah saya lunasi. Saya ikhlaskan itu. Ini bukti. Pergi ke pengadilan haram jika menang awak kata. Ke bukti ada catatan. Tertangan kau enggak ya? Wah situ Rabbighfirli wa'fu anni, hapus nih catatan dosa kita. Walaupun sudah diampun tapi belum dihapus catatan ini, masih berkaitan. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni.
Nah, mudah-mudahan ini akan kita bahas lah pada yang waktu ini, supaya kita menimbulkan khusyukan dalam beribadah. Jangan tergesa-gesa. Udah tua galau gitu, ngapa nak ke mana sudah semayang. Kemudian dalam surah Al-Insan yang 76 ayat yang ke-26 Allah berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan kita di sebahagian malam lakukanlah sujud kepada Allah agar kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan berupa solat malam yang pada akhirnya untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia. Yang kedua, apa yang patut kita lakukan? Yang kedua adalah as-saum atau siam. Pada besok pagi ya, kita berupaya untuk bisa melakukan puasa Asyura. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah pada buku yang saya kutip tadi, Al-Jami'us Shaghir, halaman yang ke-50, juz 1. Nah, tadi juz 1. Afdalus siyam ba'da Ramadan, ya. Puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahul Muharram. Puasanya Allah, yaitu pada bulannya Muharram ini. Itu ada diibaratkan dalam hadis ini namanya bulan Allah. Ya. Wa afdalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail. Ini ada ujung hadis tadi. Jadi hadirin sekalian, setahun sekali insyaallah kita akan mampu melakukan puasa itu. Lalu ada yang bertanya, ya Rasul, macam mana hari yang tadi, hari kok? Kiranya dalam sejarah itu Rasul memang belum pernah juga puasa yang ke-9, kok belum pernah hari 9. Di setelah ada pertanyaan itu, dalam ungkapannya, la in baqitu ila fa'bilin la asumman nastasi'a. Jika nanti usiaku panjang, tahun depan masih bersua dengan bulan Muharram, insyaallah saya akan puasakan pada hari tanggal 9 Muharram itu. Hari ini bagi yang telah melakukan, alhamdulillah. Bagi yang belum, insyaallah besok kita berusaha melakukannya, yaitu hari yang ke-10 saja. Kemudian apa kegunaannya itu ya Rasul? Wa su'ila an saumi yauma Asyura. Apa keuntungan tentang beribadah melakukan puasa pada hari Asyura itu? Jawab beliau, yukafiru akan dapat mengampuni dosa-dosa al-madiyah, kesalahan kita pada setahun yang lalu. Yukafiru sana al-madiyah, akan dapat mengampuni dosa kita setahun yang telah sudah. Betapa besar fadilat yang melakukan puasa di hari Asyura itu. Ternyata puasa pada Asyura itu dapat menghapus dosa kita yang telah lalu. Kemudian luar daripada itu lagi, apa yang kita lakukan di bulan ini? Tadi sudah sampai oleh Imam, ya, menyantuni para yatim, ya, yatama wa aitam, menyantuni para yatim, apalagi yatimnya sudah piatu. Siapa yang yatim? Ada yang nuntut tuh, Pak Ustaz, awal yatim kok? Ada. Ternyata yatim kita ini lah lewat waktu. Cukup pada usia 15 tahun selesai, kata tidak ada yatim, nama yatim lagi. Kata Rasulullah SAW, Rasul menggambarkan kedekatan orang yang selalu menyantuni anak yatim di surga kelak. Rasul menggambarkan seperti dua tangan ini. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dengan orang yang selalu menyantuni anak yatim kelak di surga macam kau. Hakaza itu tangannya dua, renggang dikit. Bukan macam tu, renggang. Begitulah kedekatan Allah, Rasulullah, dan senangnya Rasulullah kepada orang yang selalu menyantuni para yatim. Terutama pada hari yang ke-10, malam ke-10 ini boleh, besok lagi juga boleh. Kalau besok mungkin kita puasa, barangkali cantik malam ini ya Pak Ji ya. Nah,
Jadi ana wa kafil yatim fil jannah hakaza. Jadi itu hadis riwayat Bukhari. Nah, ternyata perlu menyantuni mereka. Saya mau tanya kepada kita hadirin sekalian, kita nadir ke mau jadi anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan untuk perlunya kita menghormati, menghargai anak yatim. Segala kita tidak ada yang mau jadi anak yatim. Tapi apa boleh buat? Rukun iman itu 6. Yang terakhir itu membuatkan kita legowo dengan keputusan Allah. Kita menerima keputusan Allah. Ya. Inilah sudah ketentuan. Cuma tugas kita jangan termasuk orang pendusta agama yang dibacakan ayat oleh imam tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya. Tolong anak yatim ini kita hargai dengan mengusap kepalanya, bukan ngusuk baik, tapi sentuhan belas kasih. Itu maksudnya. Menyentuhi kepala yatim adalah sentuhan belas kasih kepada anak-anak yatim, karena mereka tidak mengharapkan keyatiman, namun Allah yang menentukannya. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sudah ramai di lapangan mau menunggu Rasulullah menjadi khatib dan imam solat hari raya Idul Fitri. Lapu pusing kuduk ngimak mano Rasul belum ketiba, imam belum tiba, khatib belum tiba, mano beliau. Di tengah perjalanan Rasulullah menuju ke lapangan, ternyata ada anak kecil di depannya balai lari, main-main, hiburan, gelak-gelak, gembira. Yang anehnya di sudut tembok itu ada yang menangis. Bahasa kita nungkum itu, nangis macam itu. Maka didekati oleh Rasul. Loh, kenapa kawan nangis? Sementara teman-teman bergembira di situ, Anda menangis di sini. Kenapa saya tidak menangis, Pak? Dulu saya waktu dulu ketika ayah saya masih ada, saya pakai baju baru, pakai uang, pakai makanan, wangi-wangian. Sekarang bapak saya telah meninggal, tidak ada lagi yang beli pakaian baru untuk saya. Lalu tanya lagi, makmu mana nak? Mak adalah mananya? Mak awak lah balaki. Dah beli baju tak kawan? Dah, bapak tiri waktu pelit bin ceke alias bakhil. Jadi dah ada pedulinya. Enggak. Kadang awak tampahnya katanya. Minta saya tampahnya. Jangankan beli baju, bagi jajan tak mau bapak saya tu. Mak waktu pelit pula gara-gara bapak tiri waktu. Mau dak? Nyodat jangan nengok tu nongkup juga nangis juga. Mau dak nak? Apa tu Pak? Hasan dan Husin menjadi saudaramu. Kok jangan-jangan Rasulullah yang bercakap ni. Makanya menghadap macam tu nengok kira ya Rasulullah. Tidak, Rasulullah sujud langsung ke kaki Rasulullah tu, maka diangkat. Mari ke rumah nak. Bawalah ke rumah, dimandikan di Rasulullah, dikasih pakaian, dikasih wangi-wangian, dikasih uang jajan, macam itulah kurang lebih. Dikasih makanan ringan, lalu berlari. Lalu main dengan teman tadi. Maka inilah Rasulullah terlambat untuk datang untuk sholat. Kita tinggal Rasulullah dulu, kita kembali cerita anak kecil tadi. Apa kata teman yang lain? Aneh orang ini. Tadi menangis-nangis begini, tahu-tahu sekarang dia gembira. Saya punya ayah, saya punya bapak. Gilo kawan kau? Enggak, benar. Siapa ayah kawan? Ayah saya Rasulullah. Kenapa macam tu? Apa kata gantinya? Iluk mati kalau bapak awak, boleh awak jadi Rasulullah sebagai orang tua awak katanya. Itu Pak. Jadi ini sebuah kisah. Rasulullah itu perhatian dengan anak-anak yatim. Ternyata dirinya sendiri pun adalah orang yatim dari kecil sampai besar. Beliau tidak pernah menyangka bahwa beliau akan jadi orang terkenal di permukaan. Sebab itu hadirin sekalian, mari kita berupaya untuk melakukan itu, menyayangi dan menyantuni anak-anak yatim kita. Semoga mereka terangkat. Apa filosofi yang kita petik daripada menyantuni anak yatim?
Pertama adalah mengangkat harkat dan martabat para yatim sehingga beliau tidak MC dalam hidup ini. Kalau perlu bukan hari Asyura saja kita nyantuninya. Bagaimana bisa membuat jadi anak asuh ya, sehingga mereka bisa melanjutkan studi, bisa berpendidikan. Mana tahu nanti orang yang ekonomi lemah seperti itulah yang menjadi pemimpin, baik pemimpin kecil sampai pemimpin yang besar. Dan yang berikut, yang keempat adalah apa yang kita lakukan di bulan ini atau di hari-hari yang kita sebut dengan hari Asyura itu, yaitu sedekah. Perbanyak sedekah. Kemuliaan seseorang ibaratnya yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh sebab itu kita minta, wahai orang yang selalu memberi, jangan saya ini adalah orang mulia. Saya kenapa? Saya selalu bersedekah. Tidak begitu Bapak-bapak. Artinya apa? Menjadi kita mulia itu pun tangan kita di atas karena ada tangan yang di bawah. Hormati orang yang menerima. Kalau tidak ada orang yang menerima, kita tidak akan bisa memberi. Contoh, Bapak ini dari rumah, katakanlah tinggal Jalan Setia, pergi ke Sungai Terjan, bercatat ojek, terus ke rumah saya membawa bungkus duku sekilo. Ya, Pak, contoh ini Pak. Sampai ke rumah, Pak Ustaz, ini ada sedekah saya Pak Ustaz. Oh, enggak usah lah Pak, saya banyak rumah saya. Sakit hati Pak. Lebih baik dah datang ke rumah tadi. Ojek awak, kartu awak, penik awak kemari. Tapi kita yang penting bagaimana menghargai Bapak yang datang. Alhamdulillah. Baik mai apa kau tidak terima pemberian, ucaplah alhamdulillah ketika orang memberi. Bersedekahlah kamu karena kamu adalah di atas. Ada doa yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian. Ini saya kutip juga dalam buku yang sama, riwayat Bukhari dan Muslim. Dua malaikat subuh-subuh itu mendoakan orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu memberi. Apa doa beliau? Yang baik doakan kepada yang selalu bersedekah memberi, Allahumma a'ti mumtiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang selalu bersedekah itu manfaat yang lebih besar. Kemudian juga bagi yang tidak mau bersedekah, yang bakhil, talapan, Allah wa'ati mumsikan talapan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan. Berikanlah kebinasaan kepada orang yang pelit bin bakhil alias ceke. Doa ini pertama kepada orang yang suka memberi, Allah memberikan manfaat lebih besar lagi, lebih baik lagi kepada harta-harta yang tinggal. Sementara bagi orang yang pelit itu diberikan kebinasaan oleh Allah. Siapa yang berdoa? Yang berdoa itu adalah para malaikat Allah kepada orang yang sulit untuk memberi dan bersedekah. Saya akhiri dengan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 yang sering juga dibaca oleh Pak Imam. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Berinfaklah karena rezeki sudah kami berikan kepada kamu sebelum ajal masing-masing datang. Tapi kalau sudah ajal sudah datang, baru besok nak kata, ya Allah, lambatkanlah ajalku ini, tundakan kematianku ya Allah, fa asaddaqu wa aku minas solihin, aku pasti bersedekah. Tidak katakan, ya Allah kalau kau panjangkan umurku aku akan solat semalam-malam. Kau tidak. Tapi yang disebut dalam ayat ini surah Al-Munafiqun ini ayat 10, fa asaddaqu wa aku minas solihin. Ya Allah kalau kau tunda kematianku agak sebentar saja, fa asaddaqu, saya akan bersedekah. Bayangkanlah Pak. Jadi lebih baik ijam hidupku bagialah, keluarlah, santunilah orang-orang yatim, anak orang yang lemah, berilah. Kalau kita tumpuk terus tinggal di rekening, apalagi yang tukang ngambil sudah lagi awak berangkat saya numpuk di rekening.
manfaat tidak ada. Ada yang bisa mengambilkan keturunan kita preman cap kucing pulanya, selesai lah piti ada. Jadi semasa hidup sekarang ini manfaat fa'as-saddaqah, bersedekahlah, keluarlah, semoga apa yang kita cari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Terakhir, untuk apa manfaatnya bersedekah itu? Jawaban dalam sebuah hadis, taruddul bala, akan bisa menolak bala. Sekarang orang berdoa baca kunut saja banyak yang protes. Tidak perlu kunut, apalagi kunut nazilah ditambah lagi kunut zilah. Ternyata di segala hal itu diperintah agar kita terjauh dari bala. Juga wa tutawwil umr, dan juga akan bisa menambah panjang umur. Kemarin ada saya tanya, doa panjang umur perlu Pak? Dah sudah ditentukan oleh Allah, segala sudah ditentukan oleh Allah, rezekimu, umurmu, apalagi segelo sudah tentukan dalam rahim. Tapi kenapa kita berumah? Tidak tahu takdir Allah itu ada yang bisa dirubah lewat pekerjaan kebaikan, lewat doa. Ada yang tidak bisa kita rubah, itu maka qadha, keputusan yang tidak berubah-ubah. Tapi takdir ada yang bisa dirubah oleh manusia. Apa itu permohonan ibadah kebaikan kita ini? Inilah yang bisa merubah menjadi suatu itu lebih baik. Dari yang berbahagia, salah satunya untuk panjang umur kita, as-sadaqatu taruddul bala. Satu, yang kedua, wa tutawwilul umr. Dan sedekah itu bisa menolak bala, yang kedua bisa memanjang umur kita. Amin ya rabbal alamin. Ilal liqa. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apapun yang kita lakukan selama setahun yang lalu sampai hari ini, semoga tetap kiranya bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita dan lingkungan di mana kita tinggal. Santuni mereka orang lemah, karena kita beruntung tidak menjadi seperti mereka. Tetapi beruntunglah kita adanya mereka, kita bisa berbuat baik kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.